Skema baru, gaji PNS siap saingi swasta dan BUMN. Pemerintah akan melakukan kebijakan terbaru, terkait menyetarakan gaji PNS pegawai negeri sipil, dengan gaji karyawan BUMN, badan usaha milik negara. PNS selama ini dikenal memiliki gaji rendah dibandingkan profesi lainnya, hal tersebut yang memicu bahwa menjadi PNS tidak bisa terjamin sepenuhnya. Meski sering dipandang memiliki gaji rendah, nyatanya banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang PNS. Pasalnya, profesi PNS dinilai profesi yang paling aman dibandingkan dengan menjadi pekerja swasta. Meski Indonesia mengalami krisis sekalipun, PNS akan tetap mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan lainnya. PNS juga dinilai bebas dari PHK pemberhentian hak kerja selama ia tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kebebasan tersebutlah yang menjadi penilaian bahwa menjadi PNS aman dari segala badai yang terjadi baik di negara maupun dari instansi sekalipun. Menjadi PNS seakan menjadi tiang untuk berdirinya sebuah negara untuk menciptakan suatu bangsa. Oleh sebab itu, banyak yang berpendapat bahwa gaji PNS tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan untuk negara. Kemenpan RB mengupayakan gaji PNS akan disetarakan dengan gaji BUMN. Untuk mencapai upaya tersebut, Kemenpan RB melakukan kebijakan-kebijakan untuk PNS. Adapun kebijakan yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB untuk PNS yakni meningkatkan kinerja PNS supaya lebih efektif. Kemenpan RB akan menambah anggaran untuk PNS digunakan supaya PNS menambah keterampilan serta wawasan. Nantinya akan diadakan penilaian kepada kinerja PNS. Apabila kinerja PNS bagus maka akan diberikan reward oleh pemerintah. Penilaian kinerja PNS akan dinilai secara individu bukan dinilai secara kelompok atau instansi. Reward tersebut akan diberikan secara insentif yang mana berbeda dengan tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan untuk PNS sebelumnya. Upaya tersebutlah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyetarakan gaji PNS dengan gaji karyawan BUMN. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB akan mengubah penilaian PNS di kementerian dan lembaga KL. Langkah ini bertujuan agar PNS bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB, Alex Denny, mengungkapkan penilaian ASN PNS bukan hanya akan dinilai secara kelompok atau organisasi, namun akan dinilai secara individu. Nanti kita tuntut profesionalismenya. Pengelolaan kinerja ASN melalui Peraturan Menteri PAN-RB yang sedang diundangkan dan sudah keluar nomornya. Sebentar lagi kita sosialisasi, jelas Alex kepada CNBC Indonesia melalui video conference, dikutip Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Hal pertama kali yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNS ini, kata Alex, yakni dengan meningkatkan keterampilan. Pemerintah pun akan menyiapkan anggaran 6 tambahan agar ASN PNS bisa mendapatkan beasiswa untuk mempertambah keterampilannya. Kita mulai menyiapkan kebijakan learning wallet, agar mereka dibekali anggaran untuk belajar, jelasnya. Sambil melakukan penilaian secara individu masing-masing ASN, pemerintah juga sambil menyiapkan konsep penghargaan atau reward untuk para ASN. Konsep reward yang diberikan kepada ASN tersebut, kata Alex, sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, bahkan saat ini segera diminta untuk dilakukan uji coba di kementerian dan lembaga. Kita juga akan buat salary rank, yang pasti harus wajar dan kompetitif. Karena kita ingin mengatrak talenta-talenta terbaik untuk mau bergabung sebagai ASN. Jadi, bukan hanya gaji, kita bicara insentif, ujarnya. Pasalnya, selama ini meskipun ASN saat ini mendapatkan tunjangan kinerja tukin, kenyataannya tukin tersebut tidak bisa meningkatkan produktivitas. Nah, sistem insentif saat ini yang akan dibentuk adalah insentif yang sifatnya berdasarkan kinerja. Semakin baik dan produktivitas ASN meningkat, maka insentif yang akan diterima akan makin besar. Kalau orangnya gak perform ya gak dapat. Kalau pekerjaan di lingkungan kementerian, lembaga sebagai pegawai negeri sipil, PNS maupun pegawai BUMN kerap menjadi dambaan sebagian orang, perform baik akan dapat lebih banyak insentif, jelas Alex. Jadi akan dinilai secara individu dan kinerja organisasi juga tentu akan menentukan. Termasuk juga benefit, ujarnya lagi. Kemenpan-RB, kata Alex juga ingin mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo, Jokowi, agar ASN bisa bekerja secara merdeka. Semuanya rank gaji dan reward atau benefit ASN ini, kata Alex masih menunggu kesiapan anggaran Kementerian Keuangan.
Setelah tahu seberapa besar anggaran yang dimiliki Kemenkeu, baru akan secara bertahap, Kemen PANRB membuat desain salary rank dan secara bertahap akan diperbaiki sistem benefit untuk ASN. Nah, kami sedang rembukan dengan teman-teman di Kemenkeu, paling tidak kita tahu kuenya ini ngukurnya dari mana. Sehingga kami di Kemen PANRB sebagai hari direktor, bisa membagi kue itu untuk yang fix, variabel, untuk benefit, untuk learning, porsinya seperti apa yang ideal, jelasnya. Namun, seperti apa kira-kira perbandingan besaran gaji PNS dan pegawai perusahaan pelat merah atau BUMN? Untuk gaji pegawai BUMN, berdasarkan sejumlah situs pencari kerja dan gaji pegawai PT Pertamina Persero misalnya berkisar dari 5 juta rupiah sampai 37 juta rupiah per bulan tergantung jabatan. Misalnya, jabatan site engineer bergaji sekitar 30 juta rupiah sampai 33 juta rupiah per bulan. Sementara gaji posisi engineer di kisaran 19 juta rupiah hingga 21 juta rupiah. Sedangkan level analis bergaji 10 juta rupiah sampai 37 juta rupiah, kit spesialis 19 juta rupiah hingga 21 juta rupiah, manajer 15 juta rupiah sampai 16 juta rupiah, dan staf 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Pekerjaan di lingkungan kementerian, lembaga sebagai pegawai negeri sipil, PNS, maupun pegawai BUMN kerap menjadi dambaan sebagian orang. Sementara gaji pegawai BUMN di PT Bank Mandiri Persero terbuka berkisar dari 3 juta rupiah sampai 74 juta rupiah per bulan. Posisi frontliner bergaji 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah per bulan. Posisi manajemen trainee, MT, dan Officer Development Program, ODP, bergaji 6 juta rupiah per bulan. Posisi staf bergaji 10 juta rupiah, internal auditor 10 juta rupiah sampai 11 juta rupiah, manajer 27 juta rupiah hingga 30 juta rupiah, dan brand manager bisa mencapai 68 juta rupiah sampai 74 juta rupiah per bulan. Untuk pegawai PT Telkom Indonesia Persero terbuka, rentang gajinya lebih tinggi. Posisi manajemen trainee berkisar 7 juta rupiah sampai 8 juta rupiah per bulan. Posisi staf berkisar 8 rupiah juta, senior manager 39 juta rupiah sampai 43 juta rupiah, strategic investment manager 58 juta rupiah hingga 62 juta rupiah, dan product manager bisa mencapai 88 juta rupiah sampai 94 juta rupiah per bulan. Sedangkan gaji terendah PNS dengan golongan IA atau masa kerja 0 tahun adalah Rp1.560.800. Sedangkan gaji tertinggi PNS golongan IVE atau masa kerja lebih 30 tahun adalah Rp5.901.200, Februari tahun 2023. Itulah perbandingan besaran gaji PNS dan pegawai perusahaan pelat merah atau BUMN. Demikian informasi pemerintah akan lakukan kebijakan untuk menyetarakan gaji PNS dengan gaji karyawan BUMN. Semoga bermanfaat dan terima kasih.